Bapak simpen, ruangan dikunci. Habis itu Bapak menyerahkan diri ke polisi. Ekspresi yang mencolok terlihat dari raut wajah R. alias Sambo, 43 tahun, tersangka pembunuhan sadis di RSUD Majalaya. Pria yang tega menghabisi nyawa bawahannya dengan kapak itu kini tak dengan kepala pelontos dan baju tahanan biru tua. Tampak tak berdaya saat digiring petugas Polresta Bandung pada Senin 5 Januari 2026. Jika pada Sabtu 3 Januari 2026, ia bertindak dengan kebengisan luar biasa di sebuah gudang gelap, kini Sambo hanya bisa menunduk lesu. Kedua tangannya mengikat kabel tis merah, langkahnya pelan, dan wajahnya pucat pasi, mencerminkan kepasrahan seorang pria yang baru saja sadar bahwa masa depannya berakhir di jeruji penjara. Terkait kasus pembunuhan di RSUD Majalaya ini, lebih lengkapnya akan dilaporkan oleh reporter dari Tribun Jabar, ada rekan Adi Ramadhan. Halo rekan Adi, selamat sore. Selamat sore Alvin. Baik, rekan Adi yang mengikuti proses press release kemarin mungkin bisa dijelaskan bagaimana ekspresi dan gestur dari tersangka Sambo ini saat pertama kali dikiring ke hadapan awak media oleh penyidik Polresta Bandung. Ya, terima kasih Alvin. Jadi kemarin tepatnya pada hari Senin 5 Januari 2026, ini Randy alias Sambo, 43 tahun, yang merupakan seorang pembunuh bawahannya, yaitu Fikri Ardiansyah, 24 tahun, ini digiring polisi ke hadapan awak media dengan mengenakan baju tahanan berwarna biru tua. Dirinya ini dibawa masuk dan melintasi awak media untuk selanjutnya nanti diperiksa ke ruang pemeriksaan oleh penyidik. Tangannya ini diikat oleh kabel tis berwarna merah dan saat berjalan Sambo ini wajahnya ini terlihat pucat dan tampak sesekali menunduk menghindari jepretan kamera. Lalu jalannya juga ini perlahan mengikuti langkah penyidik. Dan saat ditanya oleh penyidik dan juga awak media, ini terdengar suara Sambo ini terdengar pelan dan juga bergetar. Seperti ketakutan ataupun panik ketika ditanya oleh penyidik ataupun awak media. Setelah beberapa lama diperiksa, ini Sambo akhirnya dibawa keluar hingga akhirnya masuk kembali ke ruang tahanan. Begitu Alvin. Baik, rekan Adi bisa dijelaskan apa keterangan terbaru dari polisi terkait motif utang rupiah yang disebut menjadi pemicu pembunuhan ini? Dan apakah murni hanya terkait utang piutang atau polisi menemukan fakta lain dari pemeriksaan terhadap pelaku ini? Ya, Alvin. Jadi berdasarkan keterangan dari kepolisian, memang motif pembunuhan dari Fikri oleh Sambo sendiri ini lantaran ini adanya motif utang piutang antara Sambo dengan Fikri. Ini Sambo sendiri ini kesal sudah menagih terus kepada Fikri ataupun sebagai kepada korban. Namun korban sendiri ini banyak mengelak hingga banyak membuat alasan akan segera membayar. Namun lantaran sudah berkali-kali, ini Sambo sendiri ini tega langsung menghabisi nyawa uh, korban dengan melayangkan kampak ke kepala atau ke belakang kepala korban ya. Dan berdasarkan penuturan dari pelaku sendiri, ini dirinya sudah menagih sebanyak 8 kali. Namun dari sebanyak itu belum mendapatkan hasil atau tidak digubris oleh korban. Hingga akhirnya eh, Sambo atau pelaku ini naik pitam hingga meluapkan emosinya dengan membunuh eh, membunuh korban ya. Dan untuk saat ini polisi juga ini masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari tahu apakah ada motif-motif lain yang menjadi faktor utama dari kasus pembunuhan tersebut. Begitu, Alvin. Baik, tadi sempat disebutkan oleh Adi Ramadan bahwa pelaku ini marah begitu ya ketika menagih hutang terhadap korban namun tidak segera dibayarkan. Namun diketahui bahwa pelaku ini membunuh korbannya menggunakan kapak. Lantas apakah ada keterangan tambahan dari penyidik terkait perencanaan pelaku sebelum kejadian pembunuhan terjadi, termasuk penyiapan kapak untuk melakukan pembunuhan, rekan Adi? Iya, jadi berdasarkan keterangan polisi dan olah TKP, ini Sambo ini melancarkan aksinya ini pada Sabtu 4
Januari 2026 di sebuah gudang lantai 2 RSUD Majalaya ya, Kabupaten Bandung. Nah, aksinya ini eh, dilakukan Sambo ini pada malam hari dan ini juga sudah direncanakan jauh-jauh hari ya sebelum kejadian aksi pembunuhan tersebut. Jadi Sambo sendiri ini sudah menyiapkan sebuah kampak yang memang dibawanya ini dari rumahnya. Dan ketika pada hari eksekusi tiba, Sambo ini bersama dengan korban ini menuju ke sebuah gudang dan di dalam gudang tersebut ini Sambo sendiri langsung melayangkan atau menghantamkan kampak tersebut kepada korban sebanyak 5 kali dan untuk memastikan kematian korban juga ini Sambo langsung menjerat menjelat kepalanya dengan sebuah talinya untuk memastikan apakah korban sendiri ini meninggal dunia. Dan berdasarkan keterangan juga, Sambo ini memang merencanakan pembunuhan tersebut ini secara mandiri atau sendiri ya, dan itu sudah direncanakannya jauh-jauh hari dan pada saat hari H, jika korban ini tidak memberikan atau tidak membayarkan hutang, aksinya ini langsung dilakukan dirinya di sebuah gudang tersebut, begitu Fikri. Alvin. Baik, Adi. Lantas ini telah terkonfirmasi begitu ya bahwa kasus pembunuhan ini adalah pembunuhan berencana. Lantas pasal apa saja yang disangkakan kepada pelaku dan bagaimana ancaman hukuman yang kini menantinya ke depan dari pihak kepolisian? Ya, terkait untuk pasal yang disangkakan, ini polisi ini memberitahu atau menjelaskan bahwa Sambo ini terjerat dengan pasal 458 dan atau pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun. Dan hingga saat ini Sambo sendiri ini masih berada di Mapolresta Bandung ini untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, begitu Alvin. Baik, rekan Adi mungkin ada informasi yang ditambahkan terkait kasus pembunuhan di RSUD Majalaya ini? Ya, untuk saat ini pihak kepolisian ini masih terus melakukan pemeriksaan atau juga memeriksa sejumlah saksi ya untuk mencari tahu atau memperdalam dari kasus ini. Namun untuk saat ini informasi terbarunya ini hanya sebatas motif hutang piutang yang dimiliki oleh pelaku ataupun dengan korban, begitu Alvin. Kronologis mungkin dari kejadiannya di RSUD Majalaya seperti apa? Baik, kami jelaskan pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2026 sekitar jam 02.00 WIB, piket Polresta Bandung melakukan informasi bahwa di RSUD Majalaya ditemukan korban penganiayaan atau bukan mayat. Selanjutnya gabungan piket Polresta Bandung meluncur ke TKP ke RSUD Majalaya untuk melaksanakan olah TKP dan didapat betul seorang laki-laki telah meninggal dunia dengan mengalami luka. Selanjutnya oleh piket oleh TKP pada itu langsung dibawa ke Satgas berdasarkan otopsi. Pada yang sama di jam 04.00 WIB diduga pelaku menyerahkan diri ke Polresta Bandung dengan inisial R alias S. Maka hasil dari penyelidikan keterangan para saksi di TKP serta barang bukti yang kami temukan betul bahwa yang menyerahkan tersebut adalah diduga pelaku. Demikian, Pak. Motifnya apa katanya? Dan apakah si korban dan pelaku saling mengenal? Siap. Antara pelaku dan korban saling mengenal. Adapun motif dari pelaku melakukan pembunuhan tersebut, awalnya pelaku menagih hutang sebesar 4 juta rupiah kepada korban. Namun korban hanya janji sehingga membuat kesal pelaku. Selanjutnya pelaku melaksanakan pembunuhan. Adapun pasal yang kami terapkan di pasal 458 dan atau pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP yang ancaman hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun. Apakah itu membunuhnya dengan menggunakan alat atau tangan kosong? Baik. Hasil dari olah TKP dan keterangan tersangka, pelaku melakukan tersebut dengan menggunakan kampak dan melakukan pemukulan ke arah belakang kepala lebih dari 5 kali. Demikian. Berarti itu kapak sudah dibawa dari mana? Hasil dari keterangan si tersangka, si kampak sudah disiapkan
Nah, setelah pelaku melakukan pemukulan ke korban, selanjutnya untuk memastikan kematiannya, pelaku menjerat leher korban dengan tali. Demikian. Cukup kan? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.